Baik, bisa dimulai ya teman-teman ya. Sambil menunggu nanti untuk klarifikasi yang masih berlanjut, saya kira teman-teman masih fokus ke sini dulu ya, karena nanti setelah ini selesai, di sana juga selesai bisa baru keluar gitu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore hari ini kami akan mengumumkan tersangka dan juga dilakukan upaya paksa penahanan terhadap dugaan penerimaan gratifikasi, gitu ya, gratifikasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang mana beberapa waktu yang lalu kami sudah sampaikan kepada teman-teman, pada masyarakat, bahwa KPK kemudian menemukan fakta hukum adanya dugaan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara sehingga ditingkatkan pada proses penyidikan. Dan sore hari ini tim penyidik KPK merasa cukup dalam proses penyidikannya sehingga kami mengumumkan dan melakukan penahanan tersangka dimaksud. Sore hari ini hadir pimpinan Pak Alek dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Nanti akan disampaikan konstruksi perkara ini secara utuh termasuk pasal-pasalnya dan berapa dugaan penerimaan gratifikasi dari tersangka ini. Dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan 3 orang penanya, kita fokuskan untuk pertanyaan terkait dengan penanganan perkara ini ya. Dan kami silahkan Pak Alek untuk menyampaikan poin-poin dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Terima kasih Mas Ali. Baik, saya akan menyampaikan terkait penahanan tersangka dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh IS selaku Bupati Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, perkara ini merupakan pengembangan dari perkara penerimaan suap terkait pembangunan proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Sidoarjo dengan pihak yang ditetapkan tersangka sebagai berikut: IG, pihak swasta, TS, swasta, dan SI. Ini Bupati Sidoarjo periode 2010 sampai dengan 2015 dan periode 2016 sampai dengan 2021. Dari pengumpulan berbagai informasi maupun bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, termasuk fakta persidangan dan fakta hukum selama persidangan dalam perkara suap SI dan kawan-kawan, KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan kembali mengumumkan tersangka yaitu SI, Bupati Sidoarjo, periode 2010 sampai dengan 2021, 2 periode. Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SI untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 7 Maret sampai dengan 26 Maret 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi sebagai berikut. SI dengan jabatannya selaku Bupati Sidoarjo, Jawa Timur dengan periode masa tugas 2010 dan berlanjut sampai dengan 2021, 2 periode. Selama masa jabatan tersebut, SI diduga banyak menerima pemberian gratifikasi dalam bentuk uang maupun barang yang seolah-olah diatasnamakan sebagai hadiah ulang tahun, uang lebaran, hingga fee atas penandatanganan sidang peralihan tanah Grogol Gilir. Pihak-pihak yang memberikan gratifikasi antara lain adalah pihak swasta termasuk ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo dan termasuk direksi BUMD. Terkait teknis menyerahnya dilakukan secara langsung dalam bentuk uang tunai, diberikan dengan pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing dalam bentuk dolar Amerika, dan beberapa pecahan mata uang asing lainnya. Sedangkan untuk barang yang diterima SI antara lain berupa logam mulia, berbagai jam tangan mewah, berbagai macam tas mewah, dan berbagai handphone yang juga tergolong mewah.
Sejauh ini besaran gratifikasi yang diterima sekitar 15 miliar rupiah dan tim penyidik masih terus mendalami penerimaan lainnya dengan memanfaatkan data dari PPATK dan akuntan forensik di Direktorat Analisis dan Deteksi Anti Korupsi KPK. SI disangkakan melanggar pasal 12B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek yang telah membacakan konstruksi dari perkara dimaksud. Pada prinsipnya diduga tersangka SI ini menerima gratifikasi sekitar 15 miliar rupiah ya, sebagai bukti permulaan yang nanti akan terus dikembangkan tentunya dari proses penyidikan yang masih berlangsung sampai nanti batas waktu yang ditentukan undang-undang. Dan kemudian juga dilakukan penahanan sampai 26 Maret 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Baik, silakan 3 orang penanya. Sebelah kanan saya 1, di tengah 1, di belakang ada? Ada ya? Oke, sebelah kanan saya dulu, silakan. Mau nanya untuk kasus ini satu aja. Ini kan pas Syahri, tersangkanya kan baru bebas tahun lalu ya. Kenapa sih kasusnya nggak sekalian ini? Apalagi ini cuma penerimaan gratifikasi gitu. Kenapa nggak sekalian digabung sama kasus yang sebelumnya? Terus mau kasus lain boleh sekalian? Oke, KPK kan hari ini memanggil Sekma Hasbi Hasan, tapi dia mangkir. Nah, kenapa KPK memanggil dia lagi? Apakah mau mengonfirmasi temuan persidangan dan dugaan keterlibatan dia dalam suap penanganan perkara di MA? Terus besok KPK bakal memeriksa tenaga ahli Saranajaya Pak Hercules. Nah, ini apa perannya dia di kasusnya Ghazal Basaleh? Apakah dia orang yang menali Ghazalba ke Herianto Tanaka, si tersangka itu aja. Andra, Mas Mario, silakan. Ya. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Ya, ini mengonfirmasi meminjam bahasa Pak Alek tadi soal diduga menerima banyak gratifikasi. Ini bisa diperjelas itu berkaitan soal jabatan atau memang ada sesuatu, misalkan urusan perizinan ataupun yang lain-lain, atau misalkan jual beli jabatan atau apa. Nah, kedua, masih soal banyaknya penerimaan gratifikasi. Sebelumnya KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Andika Nuraga Bakri yang merupakan keponakan dari Abu Rizal Bakri yang merupakan Direktur Utama PT Minarak apa ini nih? Sebentar. Nah, ini itu diagendakan 2 kali tidak jadi. Ini sebenarnya jadi diperiksa nggak itu orang? 1. Terus kedua, KPK juga memeriksa salah satu konglomerat di Jawa Timur pemilik hotel-hotel mewah Empire apa gitu. Seorang ibu yang datang aja pakai Rolls Royce dikawal 6 foreigner. Apakah itu bagian dari penerimaan gratifikasi sehingga harus memanggil konglomerat tersebut? Saya minta penjelasan sedikit aja soal kaitan-kaitan pemberian gratifikasi ini. Terus kedua nih, apakah mungkin dengan gratifikasi ini selesai atau memang bisa kena lagi nih Pak Saiful Ilah? Kalau sekali lagi bisa dapat payung cantik nih kayaknya, atau bagaimana? Dan saya rasa juga kenapa KPK menggunakan metode orang yang sudah kena terus dikenain lagi. Dan saya hitung udah ada ke-12 yang kayak gini gitu loh. Tapi kenapa tidak mengenakan misalkan yang jagoan-jagoan misalkan. Seperti ya Setia Novanto atau Menteri KKP atau yang lain udah kena dikenain lagi dong. Jangan yang kelas-kelas bupati begini gitu loh. Ini ada apa? Ada tebang pilih apa ada pilih tebang? Tolong dijelaskan, terima kasih. Dan untuk kasus lain, saya mau menanyakan soal, tadi saya mewawancarai Boy Markus, anggota DPRD Papua dari fraksi Demokrat. Dia mengaku dicecar
24 pertanyaan khususnya terkait lahan serta sertifikat yang berada di Rijanto Laka. Apa memang ada kaitannya ketika pengurusan lahan-lahan penyuap Lukas NMB ini menghadiahkan lahan berikut sertifikatnya, atau bagaimana sebaliknya, atau memang anggota DPR ini justru yang menyediakan lahan-lahan, atau apa nih? Tolong dijelaskan Pak Alek, terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup ya, yang lain tidak ada pertanyaan? Oke, saya kira cukup kayaknya Pak. Cukup ini aja. Nanti terkait dengan proses penyelidikan, saya pikir kalau masih dalam tahap penyelidikan kita tidak bicara substansi. Kalau ada pemanggilan saksi-saksi dalam proses penyelidikan, tadi beberapa nama saya juga baru dengar, Boy Markus, terus apa tadi yang keponakannya Abu Rizal Bakri, yaitu terkait perkara apa, saya juga biar nanti Pak Karyoto mungkin yang lebih mengetahui hal tersebut. Nah, terkait dengan kenapa KPK baru sekarang meningkatkan atau menaikkan dugaan gratifikasi pada yang bersangkutan, kenapa nggak digabung dengan perkara sebelumnya. Nah, terkait hal ini, perkara kegiatan tangkap tangan itu kan punya keterbatasan waktu untuk penahanan. Nah, sebetulnya itu sebetulnya kendalanya. 90 hari ya itu paling lama, itu harus segera dilimpah ke pengadilan. Kalau nggak begitu, maka yang bersangkutan akan bebas demi hukum. Nah, sementara untuk perkara gratifikasinya sendiri, ya itu kan biasanya kan banyak, ya, banyak sekali, ya, baik dari keterangan saksi-saksi, kemudian termasuk dalam hal pelacakan aset yang bersangkutan yang diduga berasal dari gratifikasi. Itu membutuhkan waktu yang lama, ya, tidak cukup 90 hari. Makanya tidak bisa digabung. Ya, kalau digabung ya hasilnya paling juga beberapa bisa, cuma enggak maksimal, kalau lebih kurang seperti itu. Nah, kita ingin memaksimalkan terkait dengan aset recovery ya, dari para tersangka atau terpidana kasus korupsi itu, supaya kita bisa merampas aset-aset atau harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Itu upaya-upaya yang kami lakukan untuk gratifikasi dan TPPU-nya, kan seperti itu. Itu kenapa perkara ini tidak digabung. Kalau terkait hal-hal yang lain, ya tentu kenapa yang ini tidak dilakukan pengusutan aset-asetnya. Nah, dari penyidikan ini kan informasi seperti ini kan diperoleh pada saat penyidikan. Terkait yang lain, kenapa nggak ada ini? Ya tentu pada tahap penyidikan kan tidak kami peroleh data itu, ya. Termasuk yang disebutkan Mas Mario tadi. Nah, terkait dengan SN, kan pernah itu TPPU-nya ditangani oleh Bareskrim kalau nggak salah ya, TPPU-nya oleh Bareskrim, dan kami sudah koordinasikan sebetulnya predikat krem apa yang ditangani oleh Bareskrim itu, kan seperti itu. Nah, itu sedang kami koordinasikan, ya, saya belum tahu di Kedeputian Korsup sejauh mana koordinasi itu dilakukan. Nah, kemudian kalau terkait pemanggilan Sesma, ya ini di tahap penyidikan, nanti biar Pak Karyoto yang menjelaskan, termasuk pemanggilan tenaga ahli dan lain sebagainya. Ini kan masih dalam proses, baik ya saksi-saksi yang lain, Boy Markus dan lain, ini tahap penyelidikan atau penyidikan, ya, beberapa menyangkut LE. Kalau untuk yang tadi disebut ponakannya Abu Rizal itu saya tidak tahu perkara yang mana. Kalau terkait dengan Hercules Pasar Jaya itu sepertinya yang bersangkutan pernah ya dipanggil juga, itu ya sebelumnya. Nah, itu apakah peran yang bersangkutan seperti apa? Nah, itu di penyidikan nanti pasti akan didalami. Ya. Mungkin bisa ditambahkan Pak Karyoto? Silakan. Terima kasih Pak Lek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati dan masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Beberapa pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Pak Alek, ya. Terkait kalau dalam penyidikan, pengembangan,
Ya memang tadi yang di MA ini memang perkaranya kan banyak, ya perkaranya banyak, dan ada pengakuan-pengakuan yang masih belum match. Kalau satu saksi itu belum cukup untuk membuat suatu peristiwa pidana itu terpenuhi, sehingga pemanggilan-pemanggilan kadang-kadang berulang-ulang. Ini yang terkait seperti Sekma tadi. Nah kemudian tentang tenaga ahli Saranajaya memang baru dalami keterkaitannya apa, karena Saranajaya pasar ya pasar Jaya. Ya ini tentunya masih ada kaitannya dengan permintaan-permintaan keterangan ya, nanti secara detailnya kalau memang sudah sidik, Pak Ali bisa memberikan perkembangan yang lebih rinci. Kemudian kenapa seperti tadi lama, ya memang disampaikan Pak Alek itu waktu OTT itu selalu satu kejadian saja. Kemudian dikembangkan ya dengan penggeledahan dan lain-lain ditemukan, belum nanti menyusul laporan PPATK tentang transaksi keuangannya, dan untuk mencari pemberi ini memang agak sulit ya. Makanya pasal yang dikenakan bukan suap tetapi gratifikasi. Barangnya ada, pemberinya enggak terdetek ya. Nah, seperti tadi beberapa pemanggilan-pemanggilan menyangkut PT-PT yang mungkin pernah dimintakan sumbangan dan lain-lain, itu kaitannya dengan gratifikasi. Kemudian ya tadi ya kembali bahwa pengulangan ini Pak Mario sudah mencatat yang ke-12 Pak Alek. Jadi dianggapnya sebenarnya memang KPK saat-saat ini sekarang berupaya untuk tidak membuat seseorang ini secara kemanusiaan ya, baru ditahan setelah menjalani hukuman, keluar ditahan lagi. Kami sudah berupaya sekarang dalam waktu yang kira-kira misalnya masih memungkinkan di TPPU kan harus segera ya, ada beberapa perkara yang akhirnya disamakan. Ini salah satu pertimbangan kemanusiaan. Kalau yang bersangkutan sudah baru keluar tiba-tiba langsung ditangkap kembali. Nah, kalau yang lalu lain ini namanya juga perkara lama ya, perkara tahun 2020. Baru akan kita tuntaskan di tahun-tahun sekarang. Itu perkara-perkara carry over. Nah, kemudian kalau menyangkut keterlibatan ya, kembali Pak Mario, bahwa kita bukan menahan orang berdasarkan katanya ini orang-orang yang tidak berdaya atau bagaimana, tidak, semuanya berdasarkan kecukupan alat bukti. Kalau memang siapapun yang di dalamnya terlibat sebuah peristiwa pidana, alat buktinya ada, ya tetap kita kembangkan. Nah, kemudian kalau yang LE, memang kita sekarang sedang fokus dalam rangka pencarian aset karena laporan PPATK sedang kita kembangkan. Jadi siapapun yang terkait ya dengan uang-uang masuk maupun uang-uang keluar dalam bentuk apa, aset dan lain-lain, kita sedang trace. Nah, trace ini ada orang yang terafiliasi ini bisa memberikan keterangan sehingga nanti akan jelas apakah ini suap dari peristiwa yang mana atau ini gratifikasi dari peristiwa yang mana. Mungkin nanti kalau secara detail Pak Ali bisa minta ke penyidiknya tentang hal-hal yang ditanyakan oleh Pak Mario. Terima kasih. Baik, saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Alek, terima kasih Pak Karyoto yang hadir pada sore hari ini, dan termasuk teman-teman juga yang hadir di ruangan ini ataupun yang melalui daring. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.